Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang respon tubuh atas nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kesehatan sebenarnya merupakan nikmat yang luar biasa. Sayangnya kita jarang menyadarinya. Ketika tubuh kita menjadi lemah tak berdaya, sebenarnya kita tidak sadar akan besarnya nikmat sehat. Lantaran menganggap remeh sesuatu yang sifatnya biasa. Karena sepanjang hidup mungkin kita hanya beberapa kali merasakan sakit, sehingga tak begitu menganggap bahwa kesehatan itu adalah hal yang penting. Nah, dampaknya otomatis kita menjadi jarang bersyukur. Slogan tentang sehat itu mahal. Kenapa kok bukan sakit itu yang mahal? Karena baru kita rasakan bahwa untuk mencapai sehat pun memerlukan biaya yang cukup besar. Karena kalau kita sakit, walaupun sekarang sudah ada kartu BPJS, namun hanya mampu membantu dalam pengobatan. Baik itu saat berada di rumah sakit atau sedang berobat ya ke puskesmas, ke klinik. Namun seperti kita tahu kalau orang sakit tentunya tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tidak bisa menjalankan ibadah keagamaan seperti sholat, mengaji, saat di rumah sakit tentunya sangat terbatas. Tidak seperti saat sehat berada di rumah, bisa berjalan menuju tempat-tempat ibadah, bertemu dengan sanak saudara, teman kerabat. Ya. Kemudian juga ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ada dana yang menjaga saat opname, ya, sehingga baru kita bisa merasakan bahwa sehat itu sebenarnya sangat mahal harganya. Jika kita diberi kesehatan, maka syukurilah dengan menjaga kesehatan, menjaga badan serta anggota tubuh dari hal-hal yang bisa merugikan badan atau tubuh kita sendiri. Sehingga tentunya kita harus bisa merubah. Jadi pola kehidupan sehari-hari kita harusnya menjadi kehidupan yang sehat. Istirahat cukup, makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi dan halal, serta olahraga yang cukup, serta bekerja atau melakukan aktivitas yang cukup. Apa sebenarnya yang terjadi pada saat tubuh kita mengalami perubahan atau pada saat kita sakit? Ketika mengalami rasa sakit, tubuh itu akan merespon dengan refleks yang cepat. Sistem saraf dalam tubuh itu ternyata bisa merespon rasa sakit dengan kecepatan tinggi. Reaksi cepat ini tentunya penting bagi manusia untuk mencegah terjadi keparahan penyakit. Sehingga sakit itu merupakan hal yang wajar, namun kita tetap harus menjaganya agar tubuh itu tidak mudah sakit. Gaya hidup harus kita ubah agar tidak terus-menerus terserang penyakit. Nah, jika kita sering sakit, tentu harus perlu dievaluasi kebiasaan kita sehari-hari. Sakit menurut riwayat HR Bukhari dan Muslim itu bisa menyucikan dosa, bisa menutupi kesalahan dan mengangkat derajat. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Keadaan sakit maupun sehat merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk meningkatkan derajat manusia. Hal ini berdasarkan firman-Nya bahwa setiap yang bernyawa
itu akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Pada surat Al-Quran Al-Anbiya ayat 35. Jadi tubuh jika mengalami perubahan sakit, itu merupakan respon atau signal tubuh yang bisa sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sehingga diharapkan kita bisa mengetahui sejak dini kalau ada sesuatu yang berbeda itu. Maka kita harus selalu memperhatikan tubuh kita. Contoh, tubuh itu ternyata bisa terinfeksi oleh kuman atau mikroba seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Jadi tubuh itu akan memberikan respon sakit jika mikroba itu masuk ke dalam tubuh. Nah, seperti kita ketahui, mikroba itu masuk melalui mana saja. Ternyata bisa melalui kulit yang luka. Jadi makanya kalau kulit kita yang lagi bagus, lebih baik, ya, diupayakan tidak menjadi jatuh, tidak tersayat oleh pisau. Karena kulit yang luka ini memudahkan kuman atau mikroba masuk melalui kulit yang luka. Mikroba juga bisa masuk melalui saluran pernapasan. Alhamdulillah, dengan menggunakan masker sebenarnya itu juga cukup baik karena bisa mencegah mikroba-mikroba yang ada di udara, yang berupa partikel debu, yang sangat kecil sekali, yang tidak bisa terlihat dengan mata, yang itu bisa karena ada orang-orang yang batuk tanpa melihat etika batuknya, itu sehingga bisa partikel debu itu bisa masuk melalui pernapasan. Sehingga harapannya di tempat-tempat umum, tempat-tempat yang banyak orang, itu diupayakan gunakanlah masker sebagai pencegahannya supaya mikroba yang bersifat patogen yang bisa menyebabkan sakit tidak melalui saluran pernapasan. Mikroba ternyata juga bisa melalui saluran pencernaan. Jadi apa yang kita makan, jadi pencernaan itu berarti sesuatu yang dimasukkan melalui mulut. Makan makanan atau minuman yang terkontaminasi mikroba itu bisa masuk melalui saluran pencernaan sehingga dari mulut masuk ke lambung, masuk ke usus, dan bisa memberikan efek penyakit ya pada daerah pencernaan. Untuk itu kita harus bisa mengetahui. Jadi kalau ada perut yang lagi mules, ya, kemudian ada rasa mual, ya, itu berarti kita harus bisa mengingat. Tadi makan apa? Tadi makan di mana? Tadi sudahkah cuci tangan? Tadi yang jual itu apakah bersih? Ya, sehingga dengan kita mengingat, berarti kita melihat sesuatu. Oh, berarti makanan atau minuman yang kita makan itu terkontaminasi oleh mikroba. Ya, jadi ikut terbawa masuk di dalam makanan. Sebelum kemudian menjadi, biasanya kalau melalui saluran makan menjadi diare. Kemudian bisa juga mikroba itu melalui saluran dari urogenital. Jadi urogenital itu berarti bisa melalui air kencing, bisa juga melalui alat kelamin, ya. Jadi bisa mikrobanya bisa masuk ke vagina, bisa juga masuk ke saluran kemih. Nah, ini juga harus dievaluasi. Kenapa kok bisa mikroba memasuki dari saluran urogenital? Kemungkinan bisa saja kita melakukan cebok yang salah. Otomatis kuman-kuman yang ada di anus itu bisa saja naik
menginfeksi di daerah vagina, bisa juga naik masuk melalui daerah kandung kemih, ya, sehingga kalau kita ada rasa sakit seperti kencing sakit, ada rasa panas, kemudian juga anyang-anyangan gitu ya, kencing sedikit-sedikit, nah dia berarti ada sesuatu, berarti kemungkinan bisa masuknya mikroba yang masuk ke dalam saluran kencing. Juga sama, kalau masuk di vagina berarti kan ada gejalanya, yaitu keputihan. Yang sebelumnya keputihannya normal, hanya berwarna putih, sedikit, tidak ada rasa gatal, tidak ada rasa panas. Tapi kalau kemudian ada perubahan, yaitu itu ada fisiologis, kalau ada perubahan, kemudian keputihannya banyak, kemudian ada rasa gatal, kemudian warnanya juga berubah menjadi kuning atau kemerahan, berarti kan ada sesuatu. Berarti kemungkinan bisa mikroba itu masuk ke saluran vagina, alat kelamin kita. Dan juga harus hati-hati, ternyata juga bisa kalau melalui saluran urogenital ini mikrobanya itu bisa ditularkan melalui hubungan seksual, ya. Nah, respon-respon tadi itu tentunya bisa mengingatkan, ya. Jadi artinya perubahan-perubahan yang terjadi ini kemungkinan ada sesuatu. Artinya ada tindakan kita yang kurang pas, ataukah kita tadi makan sesuatu yang tidak pas, ya, atau mungkin tadi lupa tidak menggunakan masker dan seterusnya. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan agar tidak semakin parah. Ya, tentunya adalah dengan jalan mencegah. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati, begitu. Ya, jadi kalau kita sudah mencegah, ya tadi dengan jalan menggunakan masker, dengan jalan cuci tangan, kemudian dengan jalan tindakan yang aseptik, ya. Jadi aseptik itu berarti tindakan yang melakukan dengan steril. Nah, ini tentunya tidak memerlukan pengobatan yang lebih berat, begitu. Dan kalau memang sudah kita lakukan tindakan pencegahan tetapi gejala makin memberat, tentunya ikhtiar kita adalah dengan mendatangi layanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh para tenaga kesehatan. Nah, pada saat sehat, kita harus pandai bersyukur. Bagaimana ciri hamba yang bersyukur? Yaitu diantaranya tidak mengeluh, gemar berterima kasih, rendah hati, memiliki pandangan hidup yang positif dan tidak boros. Nah, dengan kita bersikap bersyukur terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga akan memberikan nikmat yang lebih kepada setiap muslim. Nikmat sehat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa syukur atas semua yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita adalah wajib. Karena dengan bersyukur, jiwa kita ini akan tenang dan nikmat yang kita terima dan rasakan akan semakin memberi berkah dalam hidup kita. Allah telah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surat Ibrahim yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatmu maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sehingga ada banyak cara untuk bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Sehingga di sini kita bisa misalnya bersyukur karena kita mendapatkan rezeki sehat, ya, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan beraisyah, kegiatan berorganisasi, kegiatan bersosialisasi. Secara garis besar ada 5 nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nikmat fitriah. Nikmat fitriah itu adalah nikmat yang ada pada diri kita atau personal kita. Allah itu memberikan kita hidup ini
memiliki tangan, ada kaki, ada wajah yang menawan, mata, telinga, dan anggota tubuh yang lain. Dan ini tentunya wajib kita syukuri. Dan janganlah angkuh seandainya kita diberikan rupa yang menarik. Syukurilah bahwa itu nikmat yang diberikan oleh Allah semata-mata untuk hal-hal kebaikan. Kemudian yang kedua adalah nikmat ikhtiariyah. Nikmat ini berupa nikmat yang kita peroleh atas usaha kita. Misalnya harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ilmu yang banyak, pengaruh yang besar, posisi, jabatan, tanah, mobil, dan lain-lain yang kita peroleh atas usaha kita. Nah, nikmat ini harus kita syukuri. Sedekahkan harta yang kita miliki dan pergunakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Jika menjadi pemimpin dengan jabatan yang tinggi, jangan kita salah gunakan jabatan tersebut. Karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah nikmat alamah. Nikmat alam sekitar kita. Kita tidak bisa hidup jika Allah tidak memberikan nikmat alamiah ini. Misalnya air, udara, tanah, dan lain-lain. Mari kita syukuri semua ini dengan menjaga alam ini dari kerusakan. Menjaga udara dari pencemaran. Banyak-banyak menanam pohon dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada nikmat diniyah. Nikmat diniyah adalah nikmat agama Islam. Nikmat iman. Bayangkan jika kita terlahir bukan dari rahim seorang muslimah, mungkin saat ini kita menjadi kafir. Maka syukurilah nikmat-nikmat diniyah yang diberikan Allah kepada kita dengan tentunya menjalankan perintah-perintah agama serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah nikmat ukrawiyah, yaitu nikmat akhirat. Nikmat inilah yang akan kita petik nanti jika telah dihisab di yaumil mahsyar. Nikmat ini tergantung dari apa yang kita perbuat di dunia ini. Jika semua nikmat di atas telah kita terima dan kita syukuri dengan baik, maka nikmat ukhrawi ini yang akan kita dapatkan dan rasakan jika nanti sudah di alam akhirat. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ada batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan jika telah tiba waktunya, kita semua akan mati. Untuk itu, sehat dan sakit yang kita rasakan, yang telah diberikan oleh Allah, tentunya kita harus selalu bersyukur. Baik itu dalam kondisi sehat, kita bersyukur alhamdulillah. Pada kondisi sakit pun kita harus bisa bersyukur alhamdulillah. Karena Allah telah memberikan kenikmatannya. Jadi bukan hanya sehat itu nikmat, tetapi sebenarnya sakit pun adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi nikmat itu merupakan nikmat yang diberikan Allah, bukan milik kita. Jadi nikmat itu merupakan titipan semata. Maka sudah sepantasnya lah kita menjaga dan bersyukur atas titipan itu. Karena itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjalani apapun yang sudah diberikan atau yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan nikmat-nikmat yang cukup besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika itu adalah salah adalah dari saya sendiri dan itu yang benar hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur dan akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.